بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Akhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia kepada kita semua yang berupa nikmatus sehat wal faragh, dengan adanya kesehatan dan kesempatan sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan manusia ketika mendapatkan sehat dan sempat ini mereka lalai. Bagaimana dalam hadisnya, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua karunia yang manusia itu lalai, ya, ketika mendapatkannya. Yang pertama adalah nikmatus sehat, nikmat yang berupa kesehatan, dan yang kedua adalah nikmatul faragh, nikmat yang berupa kesempatan. Sehingga dengan terhimpunnya dua nikmat ini, kita bisa gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talabul ilmi, dan kita mengharap ridha darinya. Akhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan daripada Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Kita sampai pada Al-Faslu As-Sadisu, ya. Pasal pembahasan yang ke-6, Al-Imanu bi kutubillahi ta'ala, mengimani dengan kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, yu'minul muslim bi jami'i ma anzalallahu ta'ala min kitab. Seyogianya bagi seorang muslim untuk mengimani dengan apa yang Allah turunkan kitab, wa ma ata ba'da ar-rusuli min suhuf, dan juga apa yang Allah turunkan sebagian, ya, sebagian kepada para rasulnya, yaitu dari suhuf. Apa itu suhuf? Artinya lembaran-lembaran. Bagaimana dalam surat Al-A'la, di akhir ayat, di akhir surat, Allah sampaikan suhufi Ibrahim wa Musa. Allah turunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Kemudian kata beliau, wa annaha kalamullah, dan kitab ini adalah kalam, kalamullah, artinya firman Allah Subhanahu wa taala, ghairu makhluk, bukan makhluk. Auhahu ila rusulihi liyuballighu anhum syar'ahu wa dinahu, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para rasul, ya, agar mereka itu menjelaskan tentang syariat dan agamanya. Wa anna a'dhama hadhil kutub, dan kitab yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-kutubul arba'ah, itu ada 4 kitab, Bapak Ibu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya beberapa suhuf, lembaran-lembaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini dalam kalamnya itu ada kitab yang mulia. Yang pertama kitab apa? Kitab suci Al-Qur'an, al-munazzalu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini sebagai mukjizat diturunkan kepada Nabi
kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab apa? At-Taurah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Al-munazzalahu ala nabiyillahi Musa. Allah turunkan Taurat ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Daud. Ya. Jadi Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah wal Injil. Kitab Injil al-munazzalu ala abdillahi wa rasulih. Pada diturunkan Nabi sinten? Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi 4 kitab ini. Wa annal Qur'anal Karim, dan bahwasanya kitab suci Al-Qur'an menikah Bapak Ibu, a'dhamu hadhil kutub, ya, jadi kitab yang paling mulia, al-muhaiminu 'alaiha wan nasikhul jami'i syara'iha wa ahkamiha, yang mana kitab suci Al-Quran ini yang menghapus seluruh syariat-syariat yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi misalkan ada orang yang pada saat ini umatnya Nabi Muhammad mengikuti syariatnya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, itu boleh atau tidak Bapak Ibu? Jadi misalkan dia tetap bersikukuh, saya ingin mengikuti syariatnya Nabi Musa. Yang satunya lagi, saya ingin mengikuti syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Padahal dia itu hidup di masa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh orang yang mengikuti syariat Nabi sebelumnya, meskipun itu ada kitabnya, kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi setelah Allah utus Nabi Muhammad dan Allah turunkan kitab suci Al-Quran, maka kewajiban seluruh manusia untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal adillatul aqliyah, ya, adapun dalil-dalil secara naqliyah, sam'iyah, ya. Dalil-dalil naqliyah sam'iyah, yaitu di dalam Alkitab, maupun dalil-dalil aqliyah, dalil-dalil secara akal logika, ya. Itu akan menguatkan berkaitan dengan mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, terutama yang 4 tadi. Dan lebih spesifik lagi kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil naqliyah yang pertama, amrullah ta'ala, ya, bil imani biha fi qawlihi. Allah perintahkan untuk mengimani dengan kitab suci Al-Qur'an, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 136. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, wajiblah kalian mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, dan beriman kepada rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya. Rasul siapa maksudnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengimani, meskipun kitab-kitab yang ada pada saat ini, misalkan kitab Taurat, kitab Injil, itu mengalami tahrif, ya. Jadi mengalami penyimpangan, tapi kita tetap mengimani dengan adanya Allah turunkan kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil di masa para nabi tersebut, ya. Ini yang pertama, ya. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk mengimani, dan tidak boleh mengingkari satu kitab dengan menetapkan kitab yang lainnya, atau mengimani satu rasul dan mengingkari satu rasul yang lain. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tidak boleh kita ini membeda-bedakan satu rasul dengan rasul yang lain. Atau kita tidak boleh, ya,
membeda-bedakan satu kitab dengan kitab yang lain. Ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min, apa ayatnya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullu man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul. Ini ayat kita hafal, ya. Jadi disinilah fungsi daripada ayat ini, ya. Jadi kita mengimani dengan Allah, mengimani dengan para rasul, mengimani dengan malaikat, mengimani dengan kitab-kitabnya, la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu rasul dengan rasul yang lain. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Bapak Ibu, ikhbaruhu ta'ala anha fi qawlihi. Jadi Allah mengkhabarkan dalam firman-Nya, ya. Allahu la ilaha illahu, ialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak selainnya. Al-Hayyu Al-Qayyum, ya. Allah yang zat yang maha hidup, Allah zat yang maha berdiri. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, Allah turunkan Alkitab itu dengan al-haq, ya, dengan yang benar. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana kitab suci Al-Qur'an itu membenarkan, ya. Wa anzala Taurah wal Injil, ya, membenarkan dari kitab-kitab sebelumnya. Memang ada kitab Taurat dan kitab Injil, ya. Kemudian Allah turunkan kitab Taurat dan kitab Injil min qablu hudan linnas, sebelumnya, yang memberikan petunjuk bagi manusia. Wa anzalal furqan, kemudian Allah turunkan al-furqan. Apa itu al-furqan? Kitab, ya, pembeda, ya, kitab suci Al-Qur'an. Wa fi qawlihi subhanahu, dan di dalam firman yang lain. Ini dalil-dalil secara sam'iyah, secara, ya, naqliyah, yaitu dari Alkitab Al-Qur'an. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami turunkan, kata Allah, kepadamu wahai Muhammad, Alkitab, yaitu kitab, bil haqq, dengan kebenaran, ya. Lima baina yadai, dengan apa yang ada padanya, minal kitabi wa muhaiminan alaih, ya, dari kitab-kitab sebelumnya dan yang membenarkan. Jadi kitab suci Al-Qur'an yang membenarkan dalam kitab-kitab sebelum. Wa fi qawlihi jallat qadratuhu wa atayna Dawud az-zabura, di dalam firman Allah yang lainnya, ya, Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwa kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Dawud. Dalam surat An-Nisa ayat 163 kata Allah, wa atayna, dan kami turunkan, ya, kami berikan kepada Daud, yaitu Zabura, ya, wa anzalna Zabura, ya, wa anzalna Dawud az-Zabura, kami turunkan kitab pada Daud, yaitu kitab Zabur. Wa fi qawlihi, dan juga dalam firman Allah yang lainnya, tentang dalil-dalil wajibnya kita mengimani dengan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, bahwasanya kitab itu diturunkan oleh Allah, Rabb semesta alam. Nazzala bihi ruhul amin, yang Allah turunkan melalui perantara ruhul amin. Sinten ruhul amin, Bapak Ibu? Ruh al-amin, siapa itu? Malaikat Jibril, ya, yang Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril, ala qalbika, kepada engkau, ya, dalam hatimu wahai Muhammad, litakuna minal mundirin, supaya engkau ini menjadi orang-orang yang memberi apa? Peringatan. Dengan apa, Bapak Ibu? Al-Qur'an ini dengan bahasa apa? Bilisanin arabiyyin mubin, menggunakan dengan bahasa Arab yang jelas, yang nyata, ya. Jadi Al-Qur'an itu turunkan dengan bahasa Arab. Wa innahu lafi zuburil awwalin, ya. Dan kitab ini benar-benar ada yang, ya, di akhir, ya. Artinya sebagai penutup daripada kitab-kitab yang lain. Inna hadza lafi suhufil ula,
Kemudian kata Allah, kami turunkan ya as-suhuf, lembaran-lembaran yang pertama kepada suhufi Ibrahim, ya. Adanya lembaran-lembaran diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Ini dua dalil secara naqli dalam Alkitab. Wajibnya orang-orang yang beriman itu mengimani tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahadits katsirah, di dalam hadis-hadis yang banyak sekali, ya. Di antaranya adalah innama baqa'ukum fi man salaf kama baina salatil asri ila ghurubis syams. Sungguhnya yang masih ada syariat-syariat sebelumnya, sebelum kalian, dari para pendahulu, orang-orang terdahulu, ya. Dan yang masih ada pada diri kalian yaitu tentang adanya salatul asr, ya. Salat asar itu sampai ya, terbenamnya matahari. Utiya ahlut Taurah, ya, diberikan kepada, ya, dalam kitab Taurat, fa'amilu biha, dan mereka pun mengamalkan kitab Taurat hatta intasafan nahar, ya, sampai di permulaan ataupun di pertengahan siang hari. Thumma ajazu fa'atu qiratan, ya. Kemudian mereka pun lemah, ya, dan diberikan satu qirat dan satu qirat. Thumma utiya ahlul injil, kemudian diberikan kepada, ya, dalam kitab Injil, al-Injil fa'amilu bihi, maka mereka pun mengamalkan hatta suliyatul asr, sampai mereka pun salat asar. Thumma ajazu, dan mereka pun lemah. Fa'ata, ya, fa'atu qiratan, dan diberikan satu qirat. Thumma utitum al-Qur'an, kemudian diberikan kepada kalian tentang kitab suci Al-Qur'an. Fa'amiltum, dan kalian melakukan, mengerjakan isi kandungan dalam kitab suci Al-Qur'an hatta gharabatis syams, sampai terbenamnya matahari. Fa'utitum qiratain, kemudian Allah berikan kepada kalian dua qirat, ya, dua qirat. Faqala ahlul kitab, ya, aqallu minna amalan wa aktsaru ajra. Orang-orang yang mengamalkan kitab Al-Quran itu amalnya itu sedikit tapi pahalanya yang paling besar. Itu keutamaan pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi amalannya itu sedikit tapi pahalanya yang paling besar. Qala Allah hal dhalamtukum min haqqikum min syai'. Apakah aku telah berbuat zalim kepada kalian, mengambil dari hak-hak kalian sedikit pun? Qalu la, ya, mereka mengatakan tidak. Qala huwa fadli utiya min man asya. Itulah keutamaanku yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kemudian juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Khuffifa ala Dawud, ya, diringankan kepada Nabi Dawud alaihissalam, kata Nabi, Al-Quran, yaitu dengan adanya Al-Quran. Al-qira'atu fakana ya'muru bidawabihi fatasruju fayaqra'ul Quran at-Taurah aw Zabur qabla an tasruja dawabuhu wa la ya'kulu illa min amal yadi. Sebagaimana juga dalam Nabi Daud, ya, yang Allah turunkan kepada Daud apa? Kitab Zabur, ya. Yang mana Nabi Daud ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala wala ya'kulu. Nabi Daud itu tidak makan kecuali dengan apa yang beliau hasilkan dengan tangan beliau sendiri, ya. Wala ya'kulu illa min amali yadihi, ya. Kecuali apa yang hasil keringat beliau sendiri, ya. Ini kisah-kisah di dalam para Alkitab sebelumnya. Di dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menjelaskan terkait tentang Alkitab ini. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad kecuali dua hal, dua perkara, ya. Jadi kita ini tidak boleh punya hasad kecuali dua perkara yang diperbolehkan. Atau istilah ini adalah dikenal dengan nama apa? Ghibthah, ya.
Ghibtah itu hasad untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama kata Nabi, rajulun atahallahul Qur'an. Allah berikan Al-Qur'an wa huwa yatsluhu. Kemudian ia membaca Al-Qur'an ana al-laili wa ana an-nahar. Ia membaca kitab suci Al-Qur'an di pertengahan malam ataupun di pertengahan siang hari. Wa rajulun atahullahu mala. Kemudian seseorang yang Allah berikan harta kepadanya, bahwa yunfikuhu, dengan harta itu ia belanjakan, ia infakkan, ana al-laili wa ana an-nahar, di siang hari maupun di tengah malamnya, di siang maupun di malam hari. Jadi kita boleh hasad dengan dua orang tadi. Yang pertama apa? Allah berikan dia kemudahan untuk membaca Al-Quran di siang dan malam hari. Misalkan ada orang rajin baca Al-Quran, kita iri gitu. Kenapa si fulan bisa, saya nggak bisa? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah beri harta kepadanya, kemudian harta yang dia miliki itu diinfakkan fi sabilillah. Ini juga perkara yang berat, Bapak. Kalau Allah beri rizki kepada manusia itu banyak. Manusia memiliki hartanya itu banyak. Tapi manusia untuk mengeluarkan sebagian hartanya, ya 10% kebanyakan, 1%, itu pun berat baginya. Ya. Jadi berat baginya untuk diinfakkan fi sabilillah. Kalau ada orang yang memiliki harta kemudian dia jor-joran dalam infak, maka itulah Allah beri keutamaan kepadanya. Ya. Karena sifat manusia itu memang iman dengan hartanya. Meskipun saldonya, asetnya miliar. Tapi untuk mengeluarkan dari satu saja, ya, dari 1%-nya aja itu berat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kelebihan orang-orang yang mereka itu diberi limpahan harta, tetapi dia pun juga menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang boleh kita iri kepada orang-orang seperti ini. Kemudian hadis lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadullu ba'di. Ya. Jadi aku tinggalkan kepada kalian jika kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu, kalian tidak akan sesat, ya, setelahku sepeninggalku. Apa yang Allah tinggalkan, Bapak Ibu? Apa yang Rasulullah tinggalkan kepada kita? Kalau kita berpegang teguh dengannya tidak akan sesat selama-lamanya. Apa yang Allah tinggalkan Nabi kepada kita selaku umat? Al-Quran dan As-Sunnah. Kitab Allah wa sunnata Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Meskipun banyak manusia yang menyimpang, tapi kalau kita ini berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah, insya Allah kita istiqomah di atas sunnah. Ya, tidak akan pernah sesat selamanya. Biarkan manusia menyembah kuburan, manusia mau nyembah pohon, manusia mau mengkultuskan orang-orang yang sudah meninggal, ya biarkan apa itu. Tapi kan kita tidak mau ingin sesat gara-gara mengikuti tren yang ada kebanyakan manusia. Kata Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabil. Andaikan kalian itu mengikuti tren kebanyakan manusia saat ini, mereka itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya. Jadi tren ini tidak boleh langsung kita ikuti. Kita timbang dulu sesuai atau tidak di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Kalau sesuai, bismillah, kita mengikuti karena di atas al-haq. Kalau ternyata menyimpang, ya afwan, ya maaf, kita tidak mau mengikuti karena kita punya prinsip. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la tusaddiqu ahlal kitab, janganlah kalian membenarkan ahlul kitab, wala tukadzibuhum, dan janganlah kalian mendustakan mereka. Wa qawluhu amana billadzi unzila ilaina wa ma anzala ilaikum, ya, apa yang diturunkan pada kami dan diturunkan kepada kalian. Wa ilahana wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslim.
Tuhan kami dan Tuhan kalian itu satu esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kami termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil secara nakli ya. Jadi secara nakli dalam Alkitab bahwasanya kita wajib beriman dengan adanya Alkitab ya, dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian selanjutnya kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, imanul malayin minal ulama wal fuqama. Jadi para golongan ulama dan para hukama, ahlul iman ya, fi kulli zaman wa makan, pada setiap waktu dan tempat, para ulama, para hukama, wa i'tiqaduhumul jazim, mereka itu meyakini secara pasti bi anna Allah ta'ala qad anzala kutuban ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitab, auhaha ila rusuli, kitab-kitab ini yang Allah turunkan kepada para rasul, wa khiratin nasa min khalqihi, dan rasul itu adalah manusia-manusia apa? Pilihan, manusia yang paling terbaik di masa itu, itulah yang Allah pilih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sebagai rasul Bapak Ibu? Apa alasannya? Bagaimana caranya Allah melihat ya Nabi Muhammad itu sebagai rasul dari umat manusia, yang mana Allah juga bukan untuk umat manusia tapi untuk bangsa jin. Bagaimana Allah memperhatikan? Ya, innallaha astafa, Allah memilih para rasul dari seluruh manusia yang ada di dunia ini, maka Allah fanadharahu qalb, Allah melihat hati, ya, hati yang Allah lihat. Siapa sih hati yang bersih, siapa sih hati yang bagus? Kemudian dijumpailah di situ hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastafahu rasul. Maka Allah pun memilih Nabi Muhammad itu sebagai rasul. Jadi rasul itu manusia pilihan, manusia terbaik ya dari sekian manusia yang hidup pada masanya. Kemudian wa dhammanaha ma arada min sifatihi wa akhbari ghaibi, dan yang telah menjamin apa-apa yang Allah kabarkan dari sifat-sifatnya dan kabar-kabar perkara-perkara gaib. Wa bayani syara'ihi, dan yang menjelaskan tentang syariat-syariatnya. Wa dinihi, dan menjelaskan tentang agamanya. Wa wa'dihi wa wa'idihi, dan yang memberikan wa'ad, janji ataupun wa'id, ancaman. Yaitulah para nabi dan rasul ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya khairun nas ya, khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Ini dalil-dalil secara nakli ya. Wajib kita untuk mengimani tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalil secara akliyah, dalil secara logika, secara akal. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, dha'ful insan wa ihtiyajihi ila rabbih fi islahi jismihi wa ruhihi. Jadi menunjukkan kenapa manusia itu butuh Alkitab. Bapak Ibu, kenapa kita ini butuh kitab? Karena manusia itu lemah. Manusia itu lemah, dan manusia itu membutuhkan kepada Rabb-nya ya, untuk kebaikan dirinya, kebaikan jismnya, untuk kebaikan jasadnya dan rohnya ya, kebaikan rohnya, jasmani dan rohani. Yaqtadi inzal al-kutub, yang mengharuskan manusia ketika tidak ada pedoman hidup, itu manusia itu akan baik atau buruk. Dia akan buruk karena nggak tahu dia mana perkara-perkara yang bermanfaat bagi jasmani dan rohani, dan perkara-perkara yang bisa merusak jasmani dan rohani. Dia nggak tahu. Kapan manusia bisa mengetahui? Setelah Allah turunkan kitab-kitabnya. Tadammanahu at-tasyri'at,
yang mana mencakup di dalamnya adanya syariat-syariat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu apa? Azwaja, berpasang-pasang. Yang namanya berpasang-pasang itu satu jenis atau dua jenis? Dua jenis yang berbeda kan? Itu secara fitrahnya. Kalau ada yang sejenis kan berarti itu di luar fitrah, ya, di luar fitrah, ya, di luar akal yang sehat. Makanya itu termasuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ini yang terbaik bagi manusia. Kalau manusia itu enggak ada kitab, ya dia nyuwun sewu enggak ada bedanya dengan makhluk yang lain. Ya. Iya, dengan binatang liar, ya. Dia hanya mengandalkan apa? Nafsunya. Enggak peduli dengan halal haram. Tapi dengan adanya Alkitab, manusia itu membutuhkan perkara yang terbaik bagi jasmani dan rohaninya. Supaya manusia itu bisa selamat dunia dan akhirat, maka dia membutuhkan Alkitab. Di mana dalam Alkitab itu ada syariat-syariat yang mengatur, ya, sebagai tata kehidupan manusia. Wal qawanin, ya, dan aturan-aturan. Ya. Manusia tanpa aturan, Bapak Ibu. Ya. Manusia kalau hidup tanpa aturan itu bebas itu. Itu bagus atau tidak? Ya akan bagus. Baik atau rusak? Akan rusak. Kalau ada aturan saja rusak, apalagi tanpa aturan. Sekarang ini kan ada aturan, ada syariat. Ya. Tapi manusia yang mereka tidak taat, tidak paham dengan Alkitab kan rusak. Jadi tetap aja mengikor dengan hawa nafsunya. Buktinya bagaimana perzinaan, perselingkuhan, di mana belum lagi minuman-minuman yang memabukkan. Yang jelas itu Allah haramkan, tapi sebagian besar manusia itu sudah mengkonsumsi. Ya. Belum lagi tentang masalah ibadah yang dilarang oleh Allah dengan adanya syirik dan bid'ah. Itulah manusia ketika tanpa ada aturan dia akan rusak. Ada aturan saja dia rusak, dilanggar, apalagi tanpa aturan. Ya. Waliyadzubillah, maka tidak ada dengan yang namanya apa? Binatang. Kalau binatang hidup tanpa aturan, masih enggak dia bisa dimanfaatkan. Sakit betul dimanfaatkan binatang yang hidup tanpa aturan bebas. Masih bisa dimanfaatkan. Bisa di apa? Dijadikan korban, ya, sapi, kambing, ya, unta. Tapi manusia bisa enggak dijadikan korban? Enggak bisa. Jadi iwa ewesora'ena enggak bisa dimanfaatkan, tapi melakukan kerusakan di muka bumi. Ya. Kalau kambing kan rusak tapi masih bisa dimanfaatkan daging. Ya. Jadi manusia jelas, ya, ketika rusak udah nggak bisa dimanfaatkan apa-apa. Ya. Itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala secara akal menurunkan Alkitab itu karena kebutuhan manusia untuk memperbaiki apa Bapak Ibu tadi, jasmani dan rohani. Ya, jasmani rohani itu perlu kita jaga. Ya, sama dengan jasmani tanpa rohani itu juga akan rusak. Ibaratnya rumah tanpa penghuni, lambat laun dia akan rusak. Kemudian, wa ma tatatallabuhu hayatuhu al-ula wal ukhra, dan apa yang ia cari dalam kehidupannya, kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kalau tanpa ada aturan bisa enggak Bapak? Manusia itu ingin, ya, mengimpikan sesuatu keselamatan dunia akhirat. Sakit betul? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa manusia itu akan selamat dunia akhirat kalau tidak ada Alkitab. Ya. Itu yang pertama, ya. Jadi secara akal lebih. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua secara akli, ya. Lamma kana rusuluhum al-wasitah bainallahi ta'ala al-khaliq wa baina ibadihi al-makhluqin. Ketika, ya, para rasul ini, mereka ini sebagai wasitah, sebagai wasilah. Apa itu wasilah? Sebagai perantara. Ya, jadi para rasul itu sebagai perantara
perantara dia dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan perantara doa. Ini harus kita bedakan. Jadi perantara kita melalui Rasul itu dalam apa Bapak Ibu? Dalam kita ini memahami syariat. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an ada atau tidak ayat yang menjelaskan tentang tata cara sholat? Ada ayatnya. Tata cara sholat tidak ada. Allah kan hanya memerintahkan secara apa? Secara global, secara umum. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Bagaimana tata cara sholat yang benar Bapak Ibu? Waktunya kapan? Tata caranya bagaimana? Jumlah rakaatnya bagaimana? Syarat dan rukunnya bagaimana kan? Tidak ada dalam Al-Quran. Siapa yang menerangkan ini semua? Para rasul. Makanya rasul ini sebagai wasithah, sebagai perantara supaya manusia itu bisa beribadah kepada Allah. Bukan perantara berdoa, bukan terus bijahin Nabi dengan kemuliaan Nabi, bukan itu. Ya, bukan perantara dalam berdoa, tapi perantara dalam apa? Ibadah kita bisa mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi menyampaikan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bukan moni bahasa Jawa, moni usolli fardhu dhuhri, bukan. Itu bahasa Arab yang dipahami dengan bahasa Jawa. Ya. Jadi moninya itu kan moni usolli, bukan itu. Tapi ra'aitumuni itu sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana salatnya Nabi? Ya kita lihat dalam hadis-hadis yang ada. Ya, itu secara akliyah. Ya. Bahwasanya para rasul itu sebagai perantara. Ya. Wa kana ar-rusulu ka ghairihim minal bashar. Dan para rasul itu sama dengan manusia. Ya. Sama dengan manusia yang lainnya. Ya'ishuna zamanan thumma yamutun. Para nabi rasul itu mereka sama, manusia biasa. Mereka hidup pada suatu masa, kemudian mereka pun meninggal dunia. Ya. Jadi kalau nabi dan rasul itu dari malaikat, pas nama betul. Misalkan Allah mengutus rasul, tapi rasul itu dari golongan malaikat, bukan golongan manusia. Bisa nggak dicontoh? Nggak akan bisa, nggak akan mampu. Malaikat nggak punya nafsu. Malaikat nggak butuh pasangan. Ya. Sedangkan manusia kan butuh pasangan. Kadang pasangan satu aja masih kurang. Ya. Apalagi ketika manusia yang memiliki hawa nafsu tadi. Dia akan mengatakan kenapa Allah mengutus rasul dari golongan malaikat atau malaikat nggih mboten doyan napa-napa. Buwe trak doyan, bojo rak doyan. Tapi kalau dari golongan manusia, ini loh contohnya sebagai contoh bahwasanya rasul itu dari golongan manusia. Dia mampu ya. Mampu dia untuk bekerja, mampu untuk sholat, mampu untuk haji, mampu untuk yang lainnya. Jadi stylenya itu pas dengan umatnya. Kemudian kata beliau, fa in lam takun risalatahum qad tadammanatha kutubun khassatun lakanat tadyi'u bi mautihim. Ya. Jadi kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada risalah, ya, artinya dari para kitab-kitab yang ada yang mencakup tentang syariat ini, kalau mereka itu sudah meninggal dunia, maka ya udah habis, selesai. Kalau tidak ada apa? Tidak ada wujudnya. Tidak ada Al-Qur'an ini. Jadi kalau hanya dihafal oleh Nabi, Nabi meninggal dan tidak ada yang menghafalnya, kan sudah selesai. Syariat berarti kan sudah selesai dibawa oleh Nabi dan tidak ada yang mengetahui. Makanya Allah turunkan dengan Al-Qur'an dan terjaga Al-Qur'an tadi. Wa yabqan nasu ba'dahum bila risalah wala wasithah. Kemudian setelah Nabi Rasul ini meninggal dunia, maka manusia tidak butuh lagi wasithah, tidak butuh lagi perantara. Kenapa? Karena sudah dijelaskan di dalam hadis-hadis, ya. Bila syakkin wala raibin, tanpa adanya keraguan sedikit. Itu yang kedua. Yang ketiga,
dalil-dalil secara aqliyah, ya. Idza lam yakun rasulu adda'i ila Allah, apabila tidak ada seorang rasul yang mengajak manusia ke jalan Allah, yahmilu kitaban min indi rabbi, yang membawa kitab ini dari Allah Subhanahu wa taala, fihi at-tasyri' wal hidayah wal khair, yang mana di dalam kitab itu adanya syariat, adanya hidayah, adanya kebaikan-kebaikan. Sahula 'alan nasi takdzibuhu, mudah bagi manusia untuk mendustakan, ya. Jadi sekali lagi, kalau tidak ada seorang rasul yang mengajak manusia ke jalan Allah dengan adanya kitab yang berisi tentang syariat, hidayah dan kebaikan, maka mudah manusia untuk mendustakannya. Wa inkar, dan mengingkari tentang kerasulannya. Kenapa? Karena manusia boleh mengklaim saya rasul, tapi mana buktinya? Mana buktinya kalau engkau rasul? Maka Allah turunkan, ya, kepada Nabi Muhammad ini ada buktinya, Al-Quran sebagai mukjizat. Fakanat hadhihi halan taqdi bi inzalil kutubil ilahiyah, maka disitulah sebagai apa? Memutus bahwasanya Allah turunkan Alkitab, ya, al-ilahiyah li iqamatil hujjati 'alan nas, sebagai apa? Sebagai iqamatul hujjah, dalil bagi manusia. Manusia sudah enggak bisa mendustakan. Ini ada bukti nyata. Nabi Muhammad itu ada kitabnya, ada mukjizatnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kalian mau mendustakan dengan cara apa? Karena jelas-jelas sudah ada bukti yang nyata. Kalau masuk waktu ada, insyaallah. Dah masuk. Baik, kita lanjutkan kembali pada pasal yang ke-6, pasal yang ke-7, al-faslu as-sabi'u, pasal yang ke-7, al-imanu bil Qur'anil Karim, mengimani kepada Al-Qur'anul Karim, ya. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, yu'minul muslimu bi anna al-Qur'anal Karima kitabullah anzalahu ala khairi khalqih. Seyogianya bagi seorang mukmin muslim yang mengimani tentang adanya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu adalah kitabullah yang Allah turunkan kepada manusia terbaik, khairi khalqih, khairil bashar, ya. Allah turunkan kepada manusia terbaik. Wa afdhali anbiya, dan Allah turunkan kepada nabi yang paling mulia. Wa rusulihi, dan rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Nabi Muhammad itu Nabi Khatamul Anbiya, Nabi paling akhir, penutup para nabi. Tapi Nabi Muhammad itu dinobatkan sebagai, ya, Nabi terbaik, Rasul terbaik, manusia terbaik. Dari Adam sampai akhir zaman itulah, ya, dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dinobatkan sebagai manusia terbaik, Rasul terbaik, Nabi terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama anzala ghairahu minal kutubi ala man sabaqa minar rusul, sebagaimana yang Allah turunkan juga kitab-kitab yang lainnya kepada para rasul sebelum. Wa annahu nasakha bi ahkamihi sa'irul ahkam fil kutubi as-samawiyyati as-sabiqah, yang mana kitab ini yang menghapus hukum-hukum pada kitab-kitab sebelumnya, hukum-hukum sebelumnya di dalam kitab-kitab samawiyah, yaitu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Kama khatama bi risalati sahibihi kulla risalatin salifah, ya, sebagaimana yang telah diturunkan pada rasul-rasul sebelumnya.
wa annahu al-kitabus syamilul a'zami tasyri'i rabbani, dan itulah kitab yang paripurna, kitab yang komprehensif, kitab yang paling mulia dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Takaffala ya manzilahu liman akhadha bihi an yas'ada fil hayatain. Maka orang yang mau mengambil tentang syariat yang Allah turunkan dalam Al-Quran ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, di dua alam, di dunia maupun di akhirat. Wa tawa'ada man a'rada anhu falam ya'khudhu bihi asyaqawa fid darain. Terus bagaimana dengan orang yang menyimpang, berpaling, tidak mau menerima dengan syariat Allah di dalam Alkitab ini, maka dia akan mendapatkan asyaqawah. Ya, apa itu asyaqawah? Dia akan mendapatkan kesengsaraan. Di mana? Dunia dan akhirat. Ya, di dua negeri, dunia akhirat. Wa annahu al-kitabu al-wahid. Al-Quran itu adalah Alkitab yang satu, alladzi dhamanallahu salamatahu minan naqsi waz ziyadah, yang Allah jamin dalam Al-Quran. Ya, Allah jamin dalam Al-Quran ini apa? Keselamatannya. Ya. Jadi Allah jamin selamatannya, Allah jamin ya keautentikannya, minan naqsi waz ziyadah, daripada kekurangan dan tambahan. Allah yang menjamin. Wa minat tabdili wa taghyir, dan Allah yang menjamin Al-Quran itu tidak akan dirubah. Allah jamin Al-Quran itu tidak akan pernah tergantikan. Sebagaimana pada kitab-kitab yang lain, kitab Taurat, Injil, sudah ada pembaruan, sudah ada tahrif, sudah ada penyimpangan, penyelewengan dari tangan-tangan manusia. Tapi Al-Quran Allah jamin sampai hari kiamat. Wa baqa'ahu hatta yarfa'u ilaih, dan tetap akan seperti itu sampai Allah mengangkat Al-Quran itu sendiri. Inda akhiri ajali hadhil hayah, sampai di akhir kehidupan dunia yang fana ini. Bagaimana dalil-dalil naqliyah, ya, Allah jamin tentang adanya Al-Quran ini tidak akan pernah ya berubah, tidak akan pernah ya diselewengkan, tidak akan pernah diperbaharui ya. Jadi akan tetap seperti itu Al-Quran itu ya. Dalilnya, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, pembeda Al-Quran, kepada hambanya sebagai ya, sebagai nadhir ya, sebagai pemberi peringatan kepada alam semesta. Kemudian Allah sampaikan lagi dalam surat Yusuf, Allah jamin keautentikan Al-Quran tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah bertambah dan berkurang. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi, kami, kata Allah, akan mengisahkan kepada engkau wahai Muhammad sebaik-baik kisah, bima auhayna ilaika, yang Allah turunkan kepadamu, hadzal Qur'an, Al-Quran ini. Wa in kunta min qablihi la minal ghafilin, sedangkan engkau wahai Muhammad sebelumnya ini juga termasuk orang-orang yang lalai. Kemudian Allah jamin tentang keautentikan Al-Quran ini. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq, kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan hak, dengan yang benar. Tujuannya apa? Litahkuma bainan nas, engkau bisa menghukumi, mengadili di hadapan manusia. Bima arakallah, yang Allah berikan kepada engkau. Wala taqulil khainina khasima, dan janganlah wahai Muhammad menjadi orang-orang yang tadi ya, membela orang-orang yang berkhianat ya, menjadikan musuh. Wa fi qaulihi ya ahlul kitab, ya, dalam firman-Nya wahai para ahlul kitab. Qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian rasul kita. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum, yang telah memberikan penjelasan kepada kalian yang sangat banyak. Kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir, yang kalian sembunyikan dari kitab sebelumnya, dan wa ya'fu an katsir, dan maafkan dari yang banyak. Qad ja'akum minallah, telah datang kepada kalian dari Allah adanya nur, cahaya. Wa kitabun mubin, dan juga kitab yang nyata.
Yahdi bihillah, Allah berikan hidayah bagi siapa? Orang-orang yang mengikutinya. Ya, ittaba'a ridwan subulas salam. Dia akan mendapatkan jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dan Allah keluarkan ia dari kegelapan menuju terang benderang. Ya. Ini janji Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah berikan ia jalan yang lurus. Kemudian Allah sampaikan lagi, famanittaba'a hudaya. Barang siapa yang mengikuti hidayah dalam Al-Qur'an ini, fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Kemudian sebaliknya, bagaimana orang yang berpaling tidak mau mengikuti Al-Quran? Wa man a'rada an dzikri. Barang siapa yang berpaling darinya, apa yang disebutkan oleh Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari Al-Quran nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi a'ma. Napa a'ma? Dalam kondisi buta. Orang yang berpaling tidak mau memperhatikan Al-Quran nanti dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi buta. Ya. Bagaimana kok bisa buta? Ya. Karena kalian telah qala kadzalika ataska ayat. Kalian telah melupakan ayat-ayat kami. Wa innahu lakitabun aziz. Ya, itulah Al-Quran yang mulia, yang tidak akan pernah datang kebatilan dirinya. Wala min khalfi, dari belakang yang Allah turunkan, hakimun hamid, ya, yaitu yang maha bijak dan mulia. Dan yang di akhir ayat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran ini, ad-dzikra itu Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Jadi terjaga Al-Quran. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran, Bapak Ibu? Dengan banyaknya orang yang menghafal Al-Quran. Al-Quran ini benar-benar kitab yang memang benar-benar valid gitu ya. Beda dengan buku-buku yang lain. Coba kalau buku yang ciptaan manusia, karya manusia, ini butuh revisi. Kemudian ini cetakan pertama sudah direvisi. Cetakan sampai 10 pun direvisi lagi. Jadi la raiba fi. Al-Quran itu dengan yang 30 juz itu tidak ada keraguan sedikit. Tidak ada cacat sedikit. Tidak ada bertambah, tidak berkurang, tidak berubah. Itulah ayat suci Al-Quran yang Allah sampaikan. Demikian yang saya tak sampaikan, mungkin lain kesempatannya. Jadi masih di dasar sebenarnya. Minhajul Muslim ini masih di mukaddimah, makanya disampaikan tentang ayat-ayat, dalil-dalil secara akli maupun nakli. Supaya kita ini mau memperhatikan ayat-ayat Allah, baik di dalam Alkitab maupun secara akal logika. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan.